Okay. Maybe some of you use laptop for your device, or maybe if you use this device about this, or maybe while I'm explaining to you, if you use cell phone for your device, please zoom out in ya, dibesarkan sesuai dengan jarak pandang kalian ya. Okay, because I don't want to make it bigger. Yeah, in order to it's easy for me to find the important thing here. Ya, biar saya lebih mudah menjelaskan, saya akan tetap seperti ini, tidak akan membuatnya besar menjadi lebih lebar. Tidak show ya. Menunjuk beberapa ya dalam apa? Maksud saya menunjuk suatu saya sedang menerangkan, jadi kalian akan lebih paham begitu maksud saya. Oke. Ya. Miss. Ya. Minta tolong untuk direcordkan. Oke. Terima kasih. Ya, you're welcome. Wait. Where's the option? Okay, well, first. Recording in progress. Okay. Wait, I will share again. Okay, have you seen on your screen clearly? Sudah ya? Okay. Yeah. Wait, I will move your that here. Nah, okay. Our topic today is about writing skills. Yeah. Okay. Wait. Yeah. This is the steps. Yeah, in this writing skill, there will be 3 steps that I want to explain you. First, making sentences, and then after making sentences, you have to develop your ability to making a paragraph only in a paragraph, not a text ya, baru hanya paragraf saja, and then making a report. Ya, setelah itu our final task, you have to know how to making a report, medical report. Yeah. First, we're going to the making sentences first, yeah. Now, making sentences, there are three types of sentences here. First, simple sentence. Sorry, and this is compound. Yeah, this one. This is compound sentences, and then the third one is complex sentences. What is the definition of these all terms? Let's see. Okay, wait. Yeah. Okay, we go to the simple sentences first. Simple sentences sama juga simple ya. So it's very simple ya. It contains. Okay, before we know the contains. Okay, simple sentences is also called independent clause. Jadi simple sentences itu juga disebut dengan independent clause. Apa itu independent, Mbak?
Ada yang tahu? Ada yang tahu independent? Or maybe you can comment in the chat box. What is independent? Ya, ya good, very good. Berdiri sendiri atau apa? Istilah lainnya berdiri sendiri berarti dia ya mandiri. Oke, good, mandiri. Ya, thank you. Jadi independen itu bisa berdiri sendiri, ya mandiri. Nah, biasanya satu simple sentence ini dia terdiri dari contains subject and verb. Satu subjek dan satu. Itu sudah menjadi simple sentence ya. Jadi simple sentence itu adalah satu kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Satu kata kerja. Contohnya, you can see here the example, Matt plays tennis in the morning. Yeah, this is the subject. Yeah, as the subject Matt here, and the verb play. Yeah, play. It can be, you call it predicate. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan subjek dan predikat. Ya, sama. So, it contains subject and predicate or subject and verb. Matt plays. Okay. Tennis in the morning. So, kalau satu kalimat itu terdiri dari dua subjek dan dua verb itu namanya sudah bukan simple sentence lagi, Mbak. Ya, itu bisa namanya menjadi compound atau kompleks. Jadi, oke, next. Belum, kenapa udah sampai sini? Okay, wait. Yeah, next about compound sentence. Ya, bentar saya kecilkan ini message dulu. Oke. Ya, oke. Compound sentence. Now, a compound sentence consists of two independent clause. Tadi yang kita bilang ya, independent itu terdiri di independent itu bisa diri sendiri. Ya, berarti kalau ini namanya compound itu terdiri dari dua independent. Oke. Wait. Yeah. The coordinating conjunction are and, nor, but, or, yet, so. Nah, ini bisa kita singkat menjadi fun boys. Fun boys. F for, A for N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. Ya, for example, look at for an example. Jadi saya tadi bilang compound itu adalah dua kalimat independen yang dijadikan satu. Jadi juga bisa dibilang dua simple sentences, ya, two simple sentences that become a sentence. Kita gabungkan menjadi satu. For example, like this. He was tired. For he went to bed early. Gitu. Jadi he was tired. Actually itu sudah menjadi simple kan? Sudah mati itu sebuah simple sentence. He went to bed itu juga sebuah kalimat simple sentence. Dijadikan satu, digabungkan pakai conjunction for di sini. Ya, he was tired. Dia lelah. Terus, maka dari itu he went to bed early. Okay. I cook dinner.
and he wasn't. Sorry, I cooked dinner and he washed the dishes. Saya memasak makan malam dan dia mencuci piring. Seperti itu ya. Jane has a red car, but Bill has a blue car. Ini jadi compounds itu karena terdiri dari dua independent clause sebenarnya. Jadi kalau intinya tuh kayak gini, kalau connectornya dihilangkan, mereka bisa tetap berdiri sendiri karena mereka adalah independent clause. Jane has a red car and Jill has a blue. Complex sentence ya. Nah, ini combine two sentences while using connecting word that is part of sentence. Gini, kalau compound sentence tadi gabungan dari dua independent sentence atau independent clause, tapi kalau complex sentence itu terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause. Jadi yang satunya tidak bisa berdiri sendiri. Ya kalau complex sentence itu. Jadi complex sentence itu terdiri ada yang independent, ada yang dependent. Beda sama yang compound ya. Nah, jadi pasti ada hubungannya mereka. Contohnya seperti ini. Nah, ini connectornya pakai after, before, because, if, although, since, and when. Contohnya, Joy play tennis after Vicky watch TV. Nah, ini di sini dependent clause-nya adalah Vicky. Nah, ini Joy play tennis. Joy itu bermain tenis setelah Vicky menonton TV gitu. Jadi coba kalau dipisah. After Vicky watch TV. Tiba-tiba kalimat after Vicky watch TV. Setelah Vicky menonton TV. Kan nggak bisa ya. Itu makanya kenapa dibilang dependent clause ya. Tapi kalau coba dipisah Joy play tennis. Bisa kan? Itu jadi satu kalimat bisa kan? Jadi Joy play tennisnya itu adalah independent clause and then after Vicky watch TV itu dependent clause-nya. Begitu. Okay, this is conclusion. Nah, ini sudah saya simpulkan. Jadi perbedaannya apa? Simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Simple sentence itu tadi ya, simple terdiri dari satu independent clause, and then kalau compound sentence, sorry, ini kursornya mana sih? Compound sentence itu terdiri dari dua independent clause. Kalau complex sentence itu terdiri satu independent clause dan dependent clause. Gitu. Oke. Next. Jadi intinya kamu sebenarnya ini Mbak ini melihat dari connectors-nya saja udah kelihatan nih. Contohnya kalau kompleks itu kan connectors-nya ini. After, before, because, if, although, since, and when. Ya. Dan biasanya mereka mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Kemudian kalau compound, nih ingat-ingat kalau compound tadi apa? Fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Gitu. Nah, kalau simple namanya juga simple ya. Kalau simple nggak ada connector-nya. Okay, now let's see how is your understanding so far. Okay, I will. Yeah. Nah, okay. How about number one? Who can classify this? Okay, Complex. so now,
Yeah, classify this into simple, compound, or complex. Number one, siapa yang bisa? Kompleks. Kompleks. Okay, very good. Yeah, why is it complex sentence? Because ada when-nya. Iya, paling gampang ya, lihat aja kayak gitu. Ya, paling gampang. Pertama lihat connectors-nya, when di sini. Kemudian setelah itu jangan cuma lihat connectors-nya, lihat juga kalimatnya. Apakah ini terdiri dari, kalau kamu tadi bilang kompleks ya Mbak, apakah ini terdiri dari independen? Coba kita cek. I was bewildered when I couldn't find my keys. Ya, oke. Apa? Iya, aku sangat kebingungan ketika saya tidak bisa menemukan kunci saya. Ya, jadi saling ini apa ada hubungannya ya. Sebab akibat ini bisa ya. Kenapa kebingungan saya? Karena saya tidak bisa menentukan menemukan saya. Oke. Kemudian yang nomor 2 ini apa ya kira-kira? My friend, compound. Okay, so why is it compound sentence? Because ada N-nya. Yeah, connectors-nya again, yeah, it's very easy to classify it is a compound or complex because the connector is N. My friend went on one of her political traders and everyone left the room. Ya, oke. Karena ini kita pisahkan sekarang. N-nya kita hilangkan. Bisa kan dari sini nih. My friend went to the of her political traders. Titik. Everyone left in the room. Titik. Nah, cuman kalau dalam satu paragraf ini Mbak, kan aneh ya pamanya kalimat pertama itu, kemudian kalimat kedua itu, so what is the relationship? Gitu maksudnya. Kenapa butuh connectors? Kenapa butuh conjunction di sini ya? Oke. Oke, now please looking for the simple sentence here. Yang mana nomor berapa simple sentence-nya? Ayo. Yuk. Anyone? Ada yang ketemu simple sentence-nya? Ada loh, ini ada simple sentence loh di sini. It's okay, coba aja. Salah nggak apa-apa kok. Ayo coba Mbak. No one? Bingung. Oke coba, oke Mbak Vera, halo. Ya Mbak Vera, gimana? Menurut Mbak Vera ini yang mana yang simple sentence Mbak? Menurut saya yang nomor 7, Miss. Oke, why? Kenapa nomor 7 Mbak? Karena tidak ada kata penghubung seperti yang compound sentence atau complex sentence. Oke, thank you ya Mbak Vera ya. Oke, coba Mbak yang lain. Oke, Mbak Rista. Halo Mbak Rista. Sorry Mbak Rista. Riesa, sorry. Mbak Riesa. Yes, Miss. Iya, oke. Do you agree with Mbak Vera? Yes, Miss. Oke. If you agree, your reason please. Sama reasonnya apa ada reason yang lain? Karena nomor 6 itu tidak ada komanya. Tadi Mbak Vera tadi nomor 7.
Ya, nomor 7. Karena tidak ada komanya. Gampang banget ya ininya, lihat ya, oh karena nggak ada komanya. Padahal nomor 1 juga nggak ada komanya tuh pakai W. Ya, pokoknya gitulah ya Miss ya. Ya, Iya, coba. Oke, yang lain coba. Oke, siapa yang? Oke, coba. Coba Mbak Andin. Sama nggak nomor Mbak Andin? Atau ada nomor yang lain menurut Mbak Andin yang simple sentence? sama Miss. Sama. Reasonnya, alasannya samakah? Apa ada alasan lain? Iya, sama juga Miss. Oke, jadi kesimpulannya nomor 7 pertama karena tidak ada connectors-nya kata Mbak Vira. Kemudian karena tidak ada komanya ya. Ya, it can be. Oke. Pertama itu bisa jadikan clue ya buat kalian ya. Oke, tidak ada yang tadi sebut. Nah, terus gimana ini kalau lihat for yang di sini nih? Nomor 7 ada for-nya kan? Ini for-nya maksudnya apa? Karena tidak terdiri dari 2 independen. Iya, very good. Nah, for di sini maksudnya apa, Mbak? Kalau yang Keterangan. for. Iya, good, very good. This is for adverb ya. Oke, jadi ini bukan for yang dimaksud yang di fanboys tadi ya, bukan connectors, tapi ini adalah adverb ya. Dan artinya apa? Untuk ya di sini ya. The vigilant reporter was always on the lookout for the next story. Ya, untuk kalian di sini. Jadi bukan compound. Oke, dan ini tidak terdiri dari 2 independen ya, bukan tidak terdiri dari 2 independen juga. Oke, ini hanya keterangan saja. Jadi ini malah justru ini simple sentence tapi sentence-nya komplit, ada keterangannya juga gitu. Oke, thank you everyone. Ya. Next. Nah, go to the first. Let me tiapin dulu. Okay, now making a paragraph. Here is some steps or maybe isi dari sebuah paragraph. Nah, usually first sentence begin with topic sentence ya. Jangan dilihat top ban sama lettuce-nya ya, sama tomatonya ya. Lihat ini top sentence. Yang pertama topic sentence. Jadi paragraf itu tuh tentang apa sih gitu. Kemudian setelah itu kalimat-kalimat berikutnya Anda ikuti dengan supporting detail. Ya, like this. Why it can be moved? Where's my cursor? Okay, wait. Oh my god. Kayaknya saya butuh beli mouse baru deh, nggak bisa. Yeah, this is topic sentence and then supporting detail, second supporting detail, third supporting detail, fourth supporting detail, fifth supporting detail, and so on. Yeah, until you've come to the conclusion. Yeah, concluding sentence usually. Yeah. Okay. Got it. Di pertama adalah topik, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di tengah-tengah itu adalah supporting detail, menerangkan topik tadi. Kemudian terakhir adalah conclusion. Okay, and then for making paragraph,
you need this transition words ya. So gini, kalau tadi dalam kalimat itu kan kalian punya conjunction ya atau connector ya. Connector ini sebentar, tadi mana connectornya? Ya, we call it coordinating conjunction atau connector, tapi antara sentence saja. Kalau sekarang, kalau sekarang ini kita punya transition words. Nah, transition word ini juga sama, punya connector or conjunction, but from one sentence to another sentence gitu ya. Kalau tadi kan connectornya dari satu clause dengan clause yang lain ya, independent clause sama dependent clause tadi. Jadi masih dalam satu sentence, tapi kalau ini sentence yang lain dan sentence satu dan sentence yang lain. Nih emphasis macam-macamnya ya. Nih emphasis itu kayak kalian kalau ingin menekankan sesuatu. Ya, emphasis kayak lebih memperjelas gitu ya. Contohnya nih, undoubtedly, maksudnya tanpa ragu. Kayak gini yang kalian sering jumpai nih, clearly, dengan jelas, especially, lebih khususnya pada, namanya gitu. Especially, for example, like I want to say, okay, all of you, please open your camera, especially for you. For example, Andin, something like that ya. Especially, without doubt, indeed, pasti. It should be note. Pasti apa? It should be note. Ya, pasti jelas akan ditandai. Oke, itu yang emphasisnya ya. Untuk ini yang sering juga nih, obviously. Pasti. Jadi itu and biasanya usually followed by comma ya. Biasanya kalimat ini biasanya ini followed by comma ya. For example like especially I should clearly comma. Okay. If you place it in the beginning of the sentence, kalau letaknya di depan. Oke, in addition itu untuk tambahan, pamannya kan gini. Pamannya dalam satu paragraf, saya punya hobi banyak. Saya punya hobi banyak. Pertama adalah memancing. Memancing bla 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 bla. Kedua adalah bla 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 bla. Nah, and then setelah itu kemudian then biar bervariatif kamu bisa tambah in addition, terlebih lagi gitu. Saya juga suka apa gitu. Nih, biasanya yang sering dipakai adalah yang ini. In addition, terlebih lagi, besides itu apa? Selain itu, also, to, as well as that, not only that, but also apa tulisannya gitu. Nah, kontras. Kalau kontras itu, kalau addition tadi kan menambahkan. Kalau kontras itu yang punya apa? Berkebalikan. Ya, unlike nih. Unlike itu apa maksudnya? Tidak seperti unlike unlike bla 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 bla, koma biasanya kayak gitu. This is ini jadi kayak gitu. Unlike itu tidak seperti ya. Nevertheless, nah, on the other hand, apa on the other hand? Ada yang tahu nih sering dijumpai? Ada yang tahu, Mbak? On the other hand, no? So nggak ada yang tahu? Ya. On the other hand,
Nonetheless, despite of contrary to, itu maksudnya sedangkan, itu seperti itu loh, ya. Even so, itu sedangkan walaupun ini differing from itu juga berbeda dari, jadi kontras itu artinya pokoknya membedakan ya, untuk membandingkan, membedakan dan satu dengan yang lainnya. Kemudian order yang terakhir itu, yang order ini perintah biasanya Mbak, lebih ke kali order itu meminta sesuatu. Jadi bisa kalimat kayak hampir perintah gitu ya. Urutan juga bisa ya, order itu. Jadi contohnya ini yang kalian sering jumpai, first, second, third, atau pakai firstly, secondly, thirdly, finally. Finally itu biasanya yang terakhir ya. Last but not least gitu juga bisa. Oke, itu order itu lebih ke gimana menjelaskan? Kalian menata paragraf kalian, urutan paragraf kalian itu order. Oke. Ada juga transition word untuk kalau ini sudah diklasifikasi beginning, middle, dan biasanya kalau in the beginning of the graph kayak yang ini. Tapi bisa selainin juga ya, ini contoh aja, one time, last night, one day, last summer, this summer, in the beginning, first, to start. Nah, ini contoh saja yang kamu bisa menyesuaikan dengan kata-kata kamu sendiri. Kemudian yang middle. Nah, di middle ini tadi ya yang bilang bisa pakai then, next, atau tadi second, first, second, third, and so on. Meanwhile, after, before, immediately, and then end itu maksudnya apa? Terakhir. Biasanya di kesimpulan atau conclusion, penutup atau kesimpulan ya, bisa finally, as a result, in conclusion, last, to end, in the end, at last, in summary. Nah, biasanya ini ada beberapa pakai koma ya, kayak finally, koma, ya kan? At last, koma, lastly, koma. Biasanya kalau di depan kalimat. Oke. Now, making a medical report. Go to making a medical report. First here, yeah. I believe that you have known about medical history form. Apa itu medical history form? Apa Mbak? Do you know? Medical history form. Form itu maksudnya apa? Formulir, Miss. Ya, oke. Medical history form berarti maksudnya apa, Mbak? Formulir apa? Riwayat kesehatan. Nah, oke, good. Kayak medical report gitu ya. Medical record. Nah, oke, dari riwayat kesehatan. Jadi ini formulir untuk mencari tahu riwayat kesehatan. Nah, I believe you have known about this ya. Kalian pasti paham tentang template-nya, bentuknya seperti apa. Pasti kalian lebih apa istilahnya, lebih familiar ya dengan medical record seperti formulir medical report seperti ini. Oke, nah saya punya contoh sini. Nah, this is example example of the medical record, medical history ya. Cuman ini sebagai contoh saja. Oke, setiap istilahnya apa ya? Pasti setiap bagian ya. I don't know how to say. Setiap bagian di dalam
hospital atau di klinik itu kan pasti punya formnya sendiri-sendiri ya. Nah, ini contoh aja sih. Nah, seperti ini. Dan nantinya setelah ini saya akan kasih yang lebih komplit ya contohnya. Ini contoh yang simple saja dulu. Nah, nantinya dari sini akan menjadi kalian pemainnya ini diisi dulu ya. Sesuai dengan kasus. Apa pemain namanya siapa? Contohnya pemainnya namanya Mbak Cynthia. Birth date-nya berapa dan lain sebagainya, apa keluhannya apa, history of illnesses-nya apa, pernah surgery atau enggak dan lain sebagainya, apa yang dirasakan. Nah, nanti kalau udah diisi di medical history form ini, saya harapkan kalian itu seperti bisa membuat laporan seperti ini. Nah, ini example aja ya. Ini yang only example yang paling simple. Nah, this is an example of medical report of someone ya. Here, the admission interview was conducted by midwife Eka. So, bidannya namanya Eka. On July 10, 2013. The patient was Mrs. Fatima. Nah, ini pasien namanya ini. Umurnya 35 tahun, Muslim, married, and dia dulu orang Jawa. Nah, the address is Naklo Medan. Nah, ini address-nya. Nah, di sini her problem is contraction in uterus after working since 3 days ago. Jadi masalahnya dia ada di uterusnya. Kemudian she has one son and 3 years old. He was born on March. Ini dat pribadinya. Healthy, independent, midwife, normal, germ. Oke, dia adalah ibu rumah tangga. Now Mrs. Fatima is pregnant. Dia sedang hamil and her last menstrual period was on March. Okay, she had never used any contraceptive method. Sorry, she was 13 years. Apa itu ini yang terakhir nih? Menarche. Ini apa? Ini apa, Mbak? Ketika dia haid umur berapa gitu loh, Bu? Ya, itu haid pertama ya. Ya. Okay, let's see in the dictionary how to pronounce it ya. Actually, this is the first time for me to know the term of this. Let's see it in the dictionary, man. Semoga ada ya, karena ini special term. Tuh kan nggak ada. Okay, how about this one? I will. Oh, archy. Oh, so you have to pronounce like this, menarche. Menarche. Menarche, yeah. Menarche. Okay, so you have to pronounce like this, menarche, menarche. Okay, so menarche is when she had the first time in menstrual period ya. Jadi waktu pertama kali dia mens. Oke, namanya menarche. She was 30 years old. Okay. Nah, this is for example a report that you have to conduct in the paragraph. Jadi tadi sebelum ini kan kita punya, nah, anggap saja tadi si Mrs. Fatima ini sudah mengisi ya, sudah mengisi form seperti ini, kemudian kamu dari form ini nanti Mbak-mbak jadikan sebuah report yang berbentuk paragraf seperti ini.
Nah, coba Mbak dilihat lagi ini bentuk report paragrafnya ini kurang apa Mbak yang di sini nih? Menurut kalian kurang apa? Coba kalau dibaca urut gitu enak nggak? Kalau nggak enak, apanya yang kurang? Kurang konjungsi. Iya, conjunction-nya kurang ya. Conjunction-nya from the first sentence to the later sentence jadi kurang, nggak ada. Kurang inilah. Seperti dulu kalau saya kasih kalian materi direction ya, walaupun itu sebuah direction, tapi kan lebih enak kalau ada and then, next, after that, nah, gitu kan lebih enak ya. Nah, coba kalau setelah ini kan itu kan kalau pamannya yang dulu pakai ngasih direction itu kan dia simple ya. Ngomong langsung nih. Speaking kan beda pasti dengan written form. Ya bentuk yang tertulis itu lebih ini bergaya, bisa digaya-gaya ini di sini. Tadi kan sudah saya kasih beberapa contoh ini ya. Contoh, nah ini transition words. Nah kalian bisa pakai ini Mbak, namanya kalau biasanya kamu pakai cuman then, next, so gitu. Nah nanti kamu bisa pakai beberapa dari ini, mamanya mau nambahin then, pakainya in addition, koma, jangan lupa pakai koma ya. Besides, koma, di samping itu, nah, atau yang kontras. Whereas, unlike in this bla bla bla, koma, seperti itu bisa juga. Nah, atau kamu pakai yang ini juga bisa. Nah, tapi atau yang lebih variatif ya intinya ya, Mbak. Nah, terus oke. Saya tunjukkan dulu ya sebelum ini atau oke saya terangkan dulu aja deh. Jadi setelah ini I want you to make a medical report, but before make a medical report, yeah, first choose some cases of this pregnancy. Nanti saya akan kasih gambar as usual ya. Jadi saya akan kasih beberapa gambar contoh problem dalam pregnancy. Based on the picture, kamu bisa milih di situ beberapa. Jadi nanti bisa kamu masukkan ke dalam ini untuk mengisi form medical history tadi. Nah, tapi kamu juga nggak hanya terpatok dari picture yang saya berikan. Jadi kamu nanti bisa menambahkan apa ya, pengetahuan kamu juga di dalamnya ya. Itu cuma sebagai guidance aja, gambaran aja dari saya untuk menstimulus kalian, menstimulate you to get an illustration ya, gambaran gitu. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Choose some cases from this pregnancy. Nanti saya akan lihatkan gambarnya setelah ini. Oke, atau other sources. Ya, boleh dari sumber-sumber lain ya yang Anda ketahui, terserah bebas. Oke. Kemudian use the medical history form, tadi formulir medical history. Nanti akan saya kasih juga setelah ini PDF-nya itu jadi lebih komplit. Nah, di sini choose which point you need as your guidance. Jadi saya minta kalian nggak usah semuanya karena itu kan memang formulirnya itu komplit banget, Mbak. Jadi nggak usah dipakai semuanya, yang kamu butuhkan saja yang mana dipakai. Ya sekali lagi itu hanya untuk guidance kalian ya. Jadi kalian nggak bingung mau nulis apa nih, mau bahas apa nih gitu. Setelah itu, setelah kamu dapat kasus, kemudian kamu masukkan ke dalam medical history form, nah baru kamu bisa membuat a paragraph ya. Dari medical history form itu nanti silahkan dibuat paragraf yang bagus, yang runtun, pakai transition word yang tadi yang sudah saya kasih begitu.
Oke, dan jangan lupa ya eh eh punctuation-nya. Punctuation itu apa sih? Titik komanya juga diperhatikan. Ya. Nah, this is an individual task. Kalau biasanya saya kasih kalian dalam bentuk kelompok ya. Kalau ini saya kasih kalian individual, jadi satu orang satu. Tapi don't worry, cuma saya minta kalian menulis satu paragraf aja ya. Satu paragraf terdiri dari minimal 10 sentences. Terdiri dari 10 kalimat itu minimal ya. Boleh lebih, tapi nggak usah kebanyakan juga. Jadi minimal 10. As usual, type in MS Word. And then write your identity, don't forget, in the beginning of the paper, ya. Sebelum membuat paragraf, tolong ditulis identitasnya. Kemudian ya, upload it in Healthy. Ya, karena ini enggak tugas yang harus cepat-cepat segera kayak kemarin, yang kemarin reading itu kan harus ya, saya harus. Nah, ini kalau ini kan bisa seperti biasa, saya kasih waktu 1 hari sampai jam 12 malam ya untuk diupload di Healthy. Oke. Saya perlihatkan dulu ya untuk gambar dan PDF-nya. Sebentar, saya cari dulu. Oke, this one. Wait, PDF-nya oke ini. Ya. Okay, and then where is the okay, this one. Yeah. Okay, this is okay. I will make it bigger. Yeah. Okay, assignment writing skill task. Nah, this one instruction. Di sini don't worry, ya. As usual, I've written also the instruction. Ini saya tulis juga instruksinya di sini. Okay, choose. Yeah. This one for the picture of pregnancy problems. Yeah. There is under bleeding, breast tenderness, food likes and dislike, fatigue, heartburn, constipation, and so on. Nah, ada banyak health problems when pregnancy ya. Age, thick hair, thin hair, rambutnya rontok, chin in the skin ya, permasalahan kulit, hormon ya biasanya hormonal ya. Terus ini ada juga I believe you have better than me masalah pregnancy kan. Masalah-masalah dalam pregnancy kan memang untuk kalian ya, to you for midwifery students. And this is for the example. Saya kasih lagi di sini biar kalian enak lihatnya. Example yang tadi yang saya lihatkan di slideshow, yang di slide tadi, ya tentang contoh paragraf. Tapi sekali lagi ini kalimat belum fluent, belum fluent, belum smooth ya karena belum ada ini transition word-nya. So your job also add
some transition words in this paragraph. Ya, ditambahkan biar manis, bacanya biar enak gitu. And then this one, okay, I will stop share first. I will share about the PDF also. Where's the PDF? Oh, this one. Nah, one. This is medical history form. Yeah, there are a lot of form here. Okay, this one, for example, like, okay, for example, for full name, birth date, age, and so on. And then this is for allergy. First form about allergies, and then second about medication, and then the third health maintenance, screening, test history, ya ini. And then vaccination history ada juga. Ada apa lagi? Oh, ada personal medical history. Oh, komplit ya. Jadi gini, Mbak. Tujuan saya juga untuk memberi kalian ini adalah biar kalian juga terbiasa dengan apa ya, international form gitu, international medical history form gitu. Jadi kalian juga terbiasa mengisi form untuk medical report nggak cuma dalam bahasa Indonesia, tapi juga internasional ya. Jadi itu ada juga surgeries. Nah, pernah operasi apa enggak? Ini woman health history, kalau ini khusus buat woman ya. Ada lagi Mbak, loh banyak sekali. Family medical history juga ada. Ada social history juga. Ada other health issue, ya. Masalah-masalah kesehatan yang lain. Ada health issue yang lain tuh. Banyak sekali ya, and so on sampai bawah. Silakan nanti dibaca sendiri. Dipilih yang mana yang kalian butuhkan untuk membuat report kalian yang apa namanya yang ada kaitannya dengan disease atau problem dalam pregnancy yang kalian pilih ya. Oke. Kan bisa ya Mbak, biasanya kalau pregnancy itu kan macam-macam ya. Ada apa sih Mbak istilahnya dulu ini? Oh, nggak cuma masalah di pregnancy-nya aja ya, mungkin kan ada problem lain untuk kesehatan ibu-ibu hamil ini. Okay, I will stop share first. Yeah, okay, please. Maybe some of you can check in the. Okay, I will check in healthy first. Saya tadi nggak ngecek. Apa sudah saya upload semua? Coba, maybe one of you can check in healthy. Sudah saya upload semuakah untuk PDF dan instructionnya? Belum Miss, baru instructionnya. Baru instructionnya saja, oke. After this, I will upload the PDF, ya. But before we end our activity, any question? Or okay, I will check your understanding. Okay, first, what we have to do? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Tadi apa yang harus Mbak-mbak lakukan tadi? Untuk memilih apa dulu, Mbak? Memilih kasus. Ya. Gimana? Bisa ditulis di chat box. Memilih apa dulu, Mbak? Kasus. Ya, oke, langsung kasus dulu. Oke. Kasusnya apa? Kamu pilih ya. Beberapa kasus, problemnya apa dalam pregnancy itu, menderita apa saja. Oke, setelah itu kamu tentukan, masukkan ke dalam apa? Medical report. Oke, medical report-nya. Nah, setelah kamu itu catat aja, apa-apa nanti setelah itu yang kalian kumpulkan ke saya hanya paragrafnya saja. Oke, jadi itu ya some case in pregnancy
itu selain buat guide kalian juga buat tambah ilmu kalian buat nanti kedepannya kalau mau masukin sepertinya itu ini istilah itu seperti ini. Untuk formulirnya juga seperti itu. Kenapa saya kasih banyak buat pengetahuan kalian juga ke depannya nanti kalau bisa Mbak-mbak ini baca semuanya juga ya Mbak ya. Jadi tahu. Terus bagus lagi kalau setelah baca nanti kalau ada yang nggak tahu artinya diartiin sendiri. Ya, jadi ke depannya kalau Mbak-mbak ini nanti bekerja, insya Allah mandi kerja di yang international, have an international background ya, kamu sudah punya banyak apa istilahnya sangu ya kosakata dalam ini tuh jadi nggak kaget ya. Okay, how many sentences minimal in a one paragraph? Miss. Okay, good. Okay, kayaknya udah paham semua ya. Ya, okay. Now as usual, I will call your name one by one. Masih ada waktu kita? Masih ya? Oke, saya akan I will share the with jadwal. Dan source. Oh, masih di sini jadi satu. Ya, oke. Share. Ya, oke, good. Oke. Ya. First, start from. Wait. Ya. Oke, Mbak Stianing, are you there? Yes, Miss. Okay, good. And then Salma. Yes, Miss. Okay, Mbak Milatin. Ya, Miss. Ya, okay. Where are you? Okay. Kurchova. Hai, Mbak Kurchova, Yes, are you Miss. there? Ya. Yes, Miss. Ya, oke Mbak Aulia. Halo. Yes, Miss. Oke, ya. Oh ya, Mbak Aulia. And then Mbak Isnaini. Yes, Miss. Ada gembanya. Mbak Siska. Yes, Miss. Okay. And then let's see. Farida. Yes, Miss. Risa. Yes, Miss. Okay. Andin. Mbak Andin. Yes, Miss. Mbak Esther. Yes, Miss. Oke. Mbak Putri. Halo, Miss. Putri ya. Oke. Mbak Siti. Triningsih. Yes, Miss. Where are you? Oh, here Mbak Siti. Oke. Next, wait. Mbak Fitri Alia. Where are Yes, you? Miss. Oke, this is Mbak Fitri. Kenapa Mbak senyum-senyum? Nggak usah senyum-senyum aja deh daripada nggak senyum. Oke, Mbak Lingga. Yes, Miss. Oke, good. Mana Mbak Lingga? Oh ya, oke. Halo Mbak Lingga. Oh, jadi Kian. And then Mbak Sevilla ya. Sevilla ya. Sorry, Mbak Sevilla. Yes, Miss. Mana Mbak Sevilla? Oh ya, yang ini. Oke, and then Mbak Hairunisa. Yes, Miss. Oke. Kok kelihatan Mbak Hairunisa kamu di mana tuh?
Kan Bu, mendung tempatnya. Oh, hebat. Oke. Mbak Anissa, Hayu. Hadir, Miss. Oke, good. Oke. Mbak Anissa. Kemudian Mbak Cynthia. Yes, Miss. Ya, oke, good. Kan kalau pakai seragam tuh cantik-cantik gitu loh. Oke, Mbak Amalia. Yes, Miss. Amalia Budianti yang ini ya. Ya, Ya. Miss. Nailul, Mbak Nailul. Present, Miss. Oke, good. Oh, bagus loh backgroundnya serasa di laut. Mbak Tri Puji. Present. Oke. Where are you? Oke, Mbak Tri Puji. Wait. Erika, Mbak Erika. Here, Miss. Iya. Mbak Fikria. Hadir, Miss. Oke. Mbak Fikria. That's your name only Fikria. Namanya cuma Mbak Fikriah gitu. Iya, Miss. Betul. Oh iya. Oke, good. Simple. Mbak Hanifah. Oke, good. Mbak Hanifah. And then Mbak Amalia Asuna. Present, Miss. Oke. Oh ya, oke. Mbak Arda. Hadir, Miss. Ya, oke. Ini backgroundnya lucu-lucu ya. Mesti kalian nyari di pojokan, nyari yang belakangnya tembok-tembok gitu. Mbak Ana mana? Mbak Ana. Yes, Miss. Oke. Mbak Ana. Mbak Ana suaranya tegas. Mbak Ingrid mana? Yes, Miss. Oke. Mbak Putri. Yes, Miss. Mana Mbak Putri? Oh ya, oke. And then Mbak Wahyu. Yes, Miss. Oh ya, kecil sekali suaranya Mbak Wahyu. Oke. Mbak Adinda. Hadir, Miss. Nah, Mbak Adinda. Oke, good. Mbak Vera. Yes, Miss. Vera. Mana? Oh iya, oke, good. Mbak Vera. Mbak Rafa. Hadir, Miss. Mana? Oh iya, itu Mbak Rafa. Oke, Mbak Rafa. Mbak Dona. Hadir, Miss. Oke, Mbak Dona. And then Mbak Lutfia. Hadir, Ma'am. Oke, good. Thank you, Mbak Lutfia. And then Mbak Harimatul. Yes, ma'am. Ya, oke, Mbak Nia. And then Sarola. Yes, Where is Miss. Oke, Mbak Sarola. How can I call you? Rola? Arola. Rola. Oh, Rola. Oke, Mbak Rola. And then Mbak Rakestian. Hadir, Miss. Oke, how can I call you? Rakestian, Dwi. Rakes, Miss. Rakes. Oke, Yes. Mbak Rakes. Oke, ben Mbak Okta. Mbak Oktaviana. Yes, Miss. Oke. Mbak Iren. Erin, sorry. Hadir, Miss. Ya, Mbak Erin. Oke, good. Mbak Isti. Mbak Isti, apa Mbak Koma? Yes, Miss. Isti. Isti, ya. Mbak Sofia. Yes, Miss. Oke, mana Mbak Sofia? Hello, Miss. Ya, nggak muncul. Oke. Ini kalau ambil share gini, nggak bisa kelihatan. Mbak Evita. Hadir, Miss. Oh, lembut sekali suaranya. Oke, Mbak Evita. Mbak Meisya Arneta. Yes, Miss.
Yes. Oke, Misha. Mbak Yulianita. Yes, Miss. Oke, nah ini panjang namanya ya. Yualin, Yulianita Diana Setianing Roomnya dipisah. Oh Iya, Miss. iya. Dulu salah akte. Jadi keterusan. Ya udahlah gitu ya. Oke. Diva Sign. Yes, Miss. Oke, ini juga unik nih. Diva Sign. Kok bisa sign T itu apa sih artinya? Sign gitu, apa Kalau- sign apa? Kalau dari kamus artinya suci, Miss. Oke, that's from what language? Iya, kalau dari Ibu katanya gitu. Oh gitu, Mas. I mean Arabic or Latin or nggak tahu. English. Oh English. Oh, sin. Oke. Rista? Yes, Mom. Oke, ya yours. Rista. Mbak Rista. Ya, Mbak Dinda Adelia. Yes, Miss. Oke, Mbak Dinda. And then Mbak Kunti. Yes, Miss. Mana Mbak Kunti? Oke. Haning, Mbak Haning. Yes, Miss. Oke, Mbak Haning ya. Ya, oke. Sekarang Mbak Amelia Setianing Putri. Yes, Mom. Oke. So, there are 3 Amelia here. Yang Amalia ada 2, Oh, yang Amel Amalia 2, yang ini Amelia. Oke. And the last one. No, sorry. Nabila. Yes, ma'am. Ya, oke. Halo Nabila. And then Sinta Yes, Anjani. Miss. Ya. Ana. Ini Ananya juga ada 2 ya? Yes, Miss. Iya, yang ini Analistiana mana? Yes, Ini Miss. Ana siapa? Oh, Analistiana. Oke. Wow, oke. That's all? Any of you haven't called by me? Haven't been called by me? Ada yang belum saya panggil? Bentar. Saya sudah semua. Oke. Yeah, after this I will upload PDF in your healthy, and so don't be late ya. Don't forget today. Only today. Oh yeah, maybe next lesson there will be another lecture. There will be Miss Rena who will teach you all. Yeah, and before we end our lesson today, I will say sorry if I did some mistakes. Yeah, or maybe some what is that? Some words that hurt you. Oh yeah, hurt. Masalah about hurt. I remember something. Sebentar ya, before we end our bentar. Saya mau share screen bentar. I wanna explain you a little about hurt ya kemarin. Bentar ya. Jadi daripada nanti, oke. Ini oke, good luck dulu ya. And then, nah, saya menambahkan di sini saja biar bisa saya mengetik. Kayaknya kalau nggak salah last lesson I give you a sentence like this ya. For example, my hand is, ya,
Pernah saya kasih sentence seperti ini ya? Pernah nggak? Masalah hurt. Yang ini. Pernah ya, Mbak? Saya ini kasih highlight aja ya biar jelas. Mana sih highlightnya? Kok ada? Udah gini aja, merah aja. Nah. Oh, malah saya double gini apa gitu. Nah, saya dapat kalimat seperti ini ya kemarin ya. Kalau nggak salah. Nah, ini tolong dibenarkan ya. Yang benar itu seperti ini. My hand is hurt. Only hurt. Karena hurt itu sudah verb 3. Dia sudah merupakan verb 3. Jadi enggak, itu termasuknya irregular verb, Mbak. Jadi hurt verb 1-nya, verb 2, verb 3-nya sama. Hurt. Sama dengan cut. Cut. Ya irregular verb-nya. Jadi ini yang benar, yang seperti ini saya kasih tulisan ya. Benar. Seperti ini, yang ini ya. Oke, jadi nah, yang ini yang benar, yang ini salah. Oke. Jadi kalau kalian kemarin sudah ada beberapa kalian yang sudah mencatat, tolong dibenerin ya. Tolong dikasih pembetulannya. Jadi jangan sampai kalian tersesat terus-menerus sampai besok. Oke, ya. Jadi hurt itu sudah merupakan verb 3 sendiri dari kata kerja tersebut. Jadi ini sudah maksudnya sudah ya. My hand is hurt. Tanganku terluka ya. Terluka atau dilukai. Ini passive voice ya. Apa sedikit. Jadi kalau passive voice itu apa sih? To be plus verb 3. Ya. Oke, gitu ya, Mbak. Jadi tolong kalau ada dari beberapa kalian yang sudah mencatat kemarin, tolong dikasih pembetulannya ya. Jangan sampai kalian tersesat sampai besok terus nanti menularkan ke orang lain sesat terus gitu. Oke ya. Ya, oke. Ya, saya stop share dulu. Ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada perkataan saya atau perbuatan saya yang menyinggung hati kalian yang paling terdalam. Ya. Oke, and stay wearing your uniform while we are in a Zoom meeting, ya. And keep healthy, ya. Stay safe, ya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Terus apa lagi? Any complaint for me or any suggestion for me from you all? No? You can. No? Yeah, okay. If there's no comment or no arguments, no was that suggestion from you, I think enough for today, our lesson today. Thank you for your participation and your what is it? And your attention. Yeah. See you in the next occasion. Ya, ketemu di lain waktu lagi. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Oke, thank you. Thank you, Miss. Sarangnya. Ya, oke. I will end. Recording stopped.